Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamim Hashimi dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Untuk negara maju sendiri, saya akan membahas negara Prancis. Dan untuk negara berkembang, saya akan membahas Republik Kongo. Untuk negara Prancis sendiri, di sini pasti teman-teman sudah pada tahu. Ya, karena Prancis memiliki landmark yang sangat terkenal, yaitu Menara Eiffel yang terletak di ibu kotanya, yaitu Paris. Nah, untuk letak wilayah negara Prancis sendiri, berdasarkan astronomis, negara Prancis terletak pada 42 derajat lintang utara sampai 51 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur barat sampai 9 derajat bujur timur. Secara geografis, letak negara Prancis terletak di bagian Eropa Barat, yang mana pada bagian utara, negara Prancis sendiri berbatasan dengan Selat Channel, Belgia, Jerman, dan Luxembourg. Pada bagian timur, negara Prancis berbatasan dengan Jerman, Swiss, dan Italia. Pada bagian selatan, negara Prancis berbatasan dengan Spanyol, Andorra, dan Laut Tengah. Dan pada bagian barat, negara Prancis berbatasan dengan Samudra Atlantik. Jumlah penduduk negara Prancis sendiri sebanyak 67.445.000.000 jiwa. Untuk luas wilayah negara Prancis sendiri sebesar 557,670 km kuadrat. Nah, berikut adalah peta dan suasana negara Prancis. Di sini teman-teman bisa kita lihat sendiri bagaimana suasana negara Prancis. Kota-kotanya sangat modern, kehidupannya aman, tentram, dan nyaman. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas 10 fakta unik negara Prancis. Yang pertama, bekicot atau siput darat menjadi santapan favorit. Ini sangat menarik karena orang Prancis setiap tahunnya menyantap sekitar 30.000 ton bekicot atau siput darat. Ini merupakan angka yang sangat besar. Yang kedua, hanya ada satu rambu berhenti, yang dimana di seluruh ibu kota Paris hanya memiliki satu rambu berhenti. Tidak seperti halnya kita di Indonesia yang memiliki 3 rambu berhenti. Yang ketiga, bendera kebangsaan berwarna putih. Setelah Louis 26 yang disebut sebelum ini kehilangan kepalanya karena dipancung menggunakan guillotine, Napoleon naik ke tampuk kekuasaan. Nah, Napoleon ini adalah seseorang yang cemerlang dalam peperangan, tapi membuat keputusan yang sembrono. Ketika menyerbu Rusia dan musim dingin, ia pun didepak dan mulailah restorasi Bourbon. Nah, lalu mengibarkan bendera putih pun menjadi standar pada saat itu. Walaupun selama 2000 tahun sebelum masa itu, bendera putih telah dipakai sebagai simbol untuk menyerah. Nah, ini tertulis di dalam karya Victor Hugo, Les Miserables. Untuk fakta unik yang keempat, Menara Eiffel hampir dirobohkan.
Menara Eiffel sendiri dibangun pada tahun 1889 oleh Gustave Eiffel untuk memperingati Revolusi Prancis. Rencananya menara ini hanya akan berdiri selama 20 tahun dan setelah itu akan dibongkar. Tapi karena populer dan juga bisa berfungsi sebagai transmisi telegraf nirkabel, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan konstruksi atau bangunan tersebut. Untuk fakta unik yang kelima, Prancis memiliki jalan terpendek. Ya, di Paris ada jalan terpendek yang bisa masuk buku rekor dunia. Jalan yang panjangnya hanya 5,75 meter adalah Rue des Degres di arrondissement kedua. Untuk fakta unik yang keenam, patung Liberty merupakan hadiah dari Prancis. Siapa sih yang tidak tahu patung Liberty? Patung Liberty adalah ikon terkenal negara Amerika Serikat. Yang ternyata patung ini diberikan oleh Prancis kepada Amerika. Patung tersebut merupakan hasil desain dan pahatan orang Prancis, yaitu Frédéric Auguste Bartholdi dan Gustave Eiffel. Untuk fakta unik yang ketujuh, Prancis memiliki pemenang Nobel sastra terbanyak. Ya, sebanyak 15 peraih penghargaan Nobel sastra berasal dari negara Prancis. Untuk fakta unik yang kedelapan, museum yang paling sering dikunjungi. Pasti teman-teman tahu lukisan Mona Lisa, patung Venus de Milo. Nah, tidak heran Museum Louvre menjadi museum yang paling terpopuler di dunia. Untuk fakta unik yang kesembilan, dari tahun 1066 sampai 1362, itu bahasa Prancis sempat jadi bahasa resmi di Inggris. Nah, untuk fakta unik yang ke-10 atau yang terakhir, menikah dengan orang yang sudah meninggal. Ini membuat kita bertanya-tanya. Nah, di Prancis, Anda bisa menikah dengan orang yang sudah meninggal berdasarkan hukum Prancis untuk kasus-kasus istimewa. Anda bisa melakukan pernikahan anumerta selama ada bukti bahwa saat masih hidup, almarhum atau almarhumah memang berniat untuk menikah dengan Anda. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas kerjasama negara Prancis dengan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Prancis sendiri adalah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Indonesia dengan Republik Prancis. Hubungan tidak langsung sudah dimulai sejak awal abad ke-19 pada masa kolonial Belanda. Sejak 2011, tepat pada masa perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Nah, pada tahun 2011 sendiri, perdagangan bilateral antara Prancis dan Indonesia sebesar 2,5 miliar US dollar. Angka yang sangat besar. Dan Prancis adalah investor terbesar ke-13 bagi Indonesia. Impor Indonesia dari Prancis meliputi peralatan pesawat, mesin, dan komputer, peralatan elektronik dan alat presisi, kimia, kosmetik, dan parfum, serta makanan, logam, dan produk metalurgi dan farmasi. Di sisi lain, impor Prancis dari Indonesia meliputi pertanian, produk kehutanan dan perikanan, tekstil, dan alas kaki. Saat ini,
sekitar 100 perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia antara lain Total, Michelin, Eurocopter, Air France, dan Carrefour. Untuk selanjutnya, saya akan membahas negara berkembang, yaitu Republik Kongo. Untuk letak wilayah Republik Kongo sendiri, yaitu letak astronomisnya berada pada 5 derajat lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan dan 11 derajat bujur timur sampai 31 derajat bujur timur. Untuk letak geografisnya sendiri, Republik Kongo terletak di bagian tengah benua Afrika, yang mana pada bagian utara Republik Kongo berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan. Pada bagian timur berbatasan dengan Uganda, Rwanda, Tanzania, dan Burundi. Pada bagian selatan berbatasan dengan Angola dan Zambia. Dan pada bagian barat berbatasan dengan Angola dan Samudra Atlantik. Untuk jumlah penduduknya sendiri, Republik Kongo memiliki jumlah penduduk sebesar 89,65 juta jiwa. Nah, untuk luas wilayahnya, Republik Kongo memiliki luas wilayah sebesar 2.345.909 km². Nah, di sini teman-teman bisa lihat peta dan suasana di Republik Kongo. Nah, memang Republik Kongo adalah negara miskin dan juga mereka sering dilanda konflik yang berkepanjangan. Makanya situasi di sana sangat memprihatinkan dan mencekam sekali. Tidak seperti halnya kita di Indonesia ataupun di Prancis tadi, sangat berbeda jauh. Nah, untuk yang kelima, kita akan membahas 10 fakta unik Republik Kongo. Yang pertama, memiliki sungai yang terdalam di dunia. Yang kedua, memfoto adalah tindakan yang dibenci. Nah, karena masyarakat di sana mempercayai bahwa kegiatan memfoto bisa saja menghilangkan ruh manusia itu. Untuk fakta unik yang ketiga, di sana memiliki banyak spesies kera yang hanya bisa ditemukan di Kongo. Dan untuk fakta unik yang keempat, hewan okapi merupakan hewan ciri khas mereka yang hanya dapat kita temukan di Kongo. Untuk fakta unik yang kelima, mereka masih menggunakan bentuk mata uang kuno. Fakta unik yang keenam, banyak orang yang berusia di atas 50 tahun dan di bawah 50 tahun mati karena guna-guna. Kita pikir hanya di Indonesia yang ada guna-guna, namun di sana juga ada dan mengakibatkan kematian. Untuk yang ketujuh, mereka menjadi negara reaktor nuklir pertama di Afrika. Saya sangat salut di sini karena biarpun mereka negara miskin dan dilanda konflik berkepanjangan, namun mereka menjadi reaktor nuklir pertama di Afrika. Yang kesembilan, meski merupakan negara yang miskin dan dilanda konflik berkepanjangan, Kongo mempunyai program ruang angkasa. Yang ke-10, meski Kongo sebenarnya terletak di Afrika Tengah, namun secara ekonomi dan regional masuk ke Afrika Selatan sebagai anggota Southern
African Development Community atau yang disingkat SADC. Nah, di sini saya akan membahas bentuk kerjasama Republik Demokrasi Kongo dengan Indonesia. Yang pertama, kedua negara telah lama menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua, Indonesia telah banyak membantu Republik Demokrasi Kongo pada awal kemerdekaannya. 3. Melalui PBB, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda II dan 3 untuk menertibkan keamanan semasa Perang Saudara. Yang keempat, kedua negara bekerja sama dalam forum GNB. Dan yang terakhir, keduanya saling mengadakan kunjungan antar kepala negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.